Assalamualaikum, selamat malam Pak Nursen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Dani. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Maaf Pak mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Hitung-hitung kita sharing aja. Ya jadi gini Pak, saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai Bapak mengenai pengalaman Bapak terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang bermuatan dilema etika ataupun bujukan moral. Ya, ya itu sering kayaknya di setiap sekolah terjadi ya kasus-kasus yang berkaitan dengan rujukan moral dan dilema etika. Mungkin di sekolah Pak Dani juga seperti itu ya. Ya, ya pasti aja sih Pak ada. Nah, eh, kita mulai aja Pak ya wawancaranya. Ya, Eh, Selama menjadi pimpinan, kasus apa saja sih yang ditemui Pak Nursin? eh, ada beberapa kasus di sekolah. Biasanya di warga sekolah itu antara siswa dengan siswa, antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa, antara guru dengan kepala sekolah. Nah, itu pasti pernah terjadi. Contohnya misalnya bullying antara siswa dengan siswa. Nah, ini kalau menurut saya ini termasuk kasus bujukan moral ya muatannya kalau bullying, karena benar versus benar, salah maaf, benar versus salah. Yang terjadi biasanya yang bermuatan dilema etika yaitu ketika seorang guru mencoba menerapkan disiplin kepada muridnya, dalam artian guru selama ini menerapkan reward and punishment kepada muridnya. Nah, ini secara analisa saya itu merupakan dilema etika. Kenapa? Ini tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut juga benar tujuannya, tetapi dilema bagi murid. Kenapa? Timbul trauma bagi seorang anak atau bagi peserta didik. Begitu Pak Dani. Oh gitu ya Pak. Jadi ketika kasus mendisiplinkan murid itu kan masuknya ke dilema etika Pak. Nah pilihannya itu apa saja sih? Uh, untuk menentukan bahwa ini termasuk dilema etika atau bujukan moral, kami biasanya menganalisa dulu. Pertama, kami melakukan nilai-nilai, menganalisa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Yang kedua, tentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Biasanya kita melakukan seperti itu. Nah, pengujian menggunakan 4 paradigma, benar lawan benar. Yang keenam, prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan yang berbasis hasil akhir, berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli. Yang ketujuh, melakukan investigasi opsi trilema, yaitu munculnya sebuah gagasan yang kreatif saat kebingungan dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedelapan adalah membuat keputusan. Yang terakhir adalah membuat refleksi dari sebuah keputusan tersebut. Itu yang beberapa langkah yang bisa dilaksanakan dalam menentukan atau menyelesaikan dilema etika tersebut. Oh sangat luar biasa sekali ya Pak Nursin. Kalau menjalankan pengambilan keputusannya itu Pak dengan cara bagaimana Pak? Apakah eh, diri sendiri atau ada diskusi dengan warga sekolah atau mengadakan rapat atau bagaimana? Sebelum adanya pengambilan keputusan final, kita biasanya investigasi dulu Pak. Investigasi, kemudian tadi yang terlibat itu siapa saja,
ada pengujian benar versus benar, salah benar versus salah, ada opsi trilema. Kemudian kita melakukan biasanya coaching dulu terhadap si terduga pelaku dilema etika tersebut. Nah, kita melakukan coaching terhadap gurunya, kita coaching terhadap siswanya. Nah, nanti guru dan siswa tersebut menentukan apa sih langkah yang baik untuk selanjutnya. Setelah coaching, kita bawa ke musyawarah dewan guru. Nah, di dewan guru ini kita selesaikan, ambil keputusan bersama yang terbaik dalam melaksanakan penegakan disiplin siswa tersebut. Oh gitu ya Pak. Ya. Nah terus menurut Pak Nursin, hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut Pak? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan menurut saya yang pertama itu, karena sebelum musyawarah kita coaching dulu Pak, coaching terhadap anak, coaching terhadap gurunya. Nah, guru ini ketika coaching dia akan menentukan atau memilih langkah terbaik untuk perubahan, untuk perbaikan dari dilema etika tersebut. Nah, ini menurut saya hal-hal yang efektif. Artinya saya sebagai pimpinan tidak perlu mendikte baik kepada anak maupun kepada gurunya. Artinya mereka bisa menentukan keputusan sendiri. Yang kedua, hal yang efektif yang kedua adalah hasil dari keputusan tersebut disepakati oleh seluruh warga sekolah. Jadi tidak ada yang merasa terbebani dan tidak ada yang merasa disalahkan. Begitu Pak. Oh iya Pak. Kalau tantangannya Pak, apa saja Pak dalam pengambilan keputusan dari kasus tersebut? Nah, tantangannya adalah kita konsistensi terhadap menjalankan keputusan. Apakah kita mau benar-benar menjadi konsisten dalam melaksanakan keputusan tersebut, atau kitanya kadang sebagai manusia kadang ada lalainya. Nah, itu tugasnya seorang manajer, seorang pimpinan untuk selalu mengevaluasi, mendampingi dalam pelaksanaan keputusan. Oh iya Pak. Kalau dalam pengambilan keputusan tadi, apakah memiliki jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat itu Pak? Nah, biasanya karena ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan kan pada ini ya. Iya. Nah, tentu butuh schedule ya, butuh Iya, waktu. betul. Kita biasanya kan kita adakan investigasi, itu kan butuh waktu tersendiri. Setelah investigasi kita kan menentukan pihak-pihak yang terlibat tadi. Nah, setelah itu kan ada jadwal coaching. Iya. Ini jadwal coaching ini kan butuh waktu yang lumayan, terutama menghadapi anak. Jadi harus semuanya di schedule, nggak bisa selesai dalam satu tempat. Sebenarnya bisa saja, tapi nanti bisa jadi hasilnya tidak disepakati bersama kan begitu. Iya. Nah, kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan tadi, siapa saja sih yang terlibat itu? Nah, tadi yang karena kasusnya adalah tentang pendisiplinan siswa yang dilaksanakan oleh guru dan terhadap siswanya, maka ini yang terlibat tentunya seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, baik komite, baik siswa, baik gurunya. Nah, jadi seluruh komponen warga sekolah itu kita libatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Berarti warga sekolah tersebut saling membantu dalam pengambilan keputusan tersebut ya Pak? Betul Pak Dani. Oh iya iya iya. Nah kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, menurut Pak Nursin nih, pembelajaran apa saja yang dapat dipetik dalam pengalaman pengambilan keputusan kasus dilema etika tadi Pak? Pelajaran yang bisa kita petik dari kasus dilema etika tentang pendisiplinan siswa, sebagai guru kita tidak bisa semena-mena melaksanakan
peraturan sekolah. Nah, berarti ada secara dilema, guru benar melaksanakan aturan sekolah. Nah, berarti kita ada yang harus dirubah, bukan aturan sekolah, tetapi kesepakatan sekolah. Nah, ini yang perlu dirubah. Kesepakatan sekolah yang disetujui oleh murid, oleh wali murid, oleh komite dan guru. Nah, ketika kesepakatan sekolah ini bisa dilaksanakan, bisa dibuat secara bersama, mungkin tidak akan terjadi dilema etika. Nah, pelajaran yang kedua, dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, ini kan benar versus benar, ini butuh langkah-langkah, butuh terutama coaching, pendampingan terhadap guru dan murid dalam menentukan keputusan bersama. Ini yang pelajaran yang menurut saya bisa saya ambil. Oh iya Pak, bagus sekali Pak. Mungkin itu saja Pak wawancara dari saya. Eh, Menurut saya pengambilan keputusan Pak Nursin ini sangat baik sekali Pak. Mulai dari langkah-langkahnya, kemudian pihak-pihak yang terlibat sampai pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut Pak. Oke Pak Nursin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena mengganggu waktunya Pak, malam-malam begini mengadakan wawancara. Gak apa-apa Pak Dani, sehat-sehat terus, Oh, semangat dalam oh, melaksanakan tugas CGP. oke siap, terima kasih Pak Nursin. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irin, selamat siang, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Punten Pak, Pak Irin adakah waktu luang hari ini? Mangga ada perlu apa ya? Jadi gini Pak, saya kan ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai pimpinan sekolah. Nah, maksud saya ingin mewawancarai Pak Irin tentang kepemimpinan sekolah di sekolahnya Pak Irin. Apakah boleh? Mangga, saya bersedia. Oke Pak, terima kasih banyak. Saya mulai saja ya. Mangga bisa dimulai. Oke Pak, jadi selama menjadi pimpinan, kasus apa saja sih yang ditemui Pak Irin? Jadi gini, ada kasus tahun lalu muncul dari hasil konsultasi guru kelas 6 bahwa ada anak kelas 6 belum bisa membaca sama sekali, sedangkan kelas 6 akan lulus dan akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu ke tempat SMP, MTS dan sebagainya. Waktu itu kami bingung apa yang meluluskan anak tersebut atau tidak. Kalau diluluskan tapi belum bisa membaca, kalau tidak diluluskan akan menjatuhkan mental anak tersebut. Nah, di situ saya bingung. Menurut Pak Irin itu termasuk dilema etika atau bujukan moral ya Pak? Menurut saya itu sepertinya dilema etika. Bagaimana Pak Irin dapat mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut? Jadi gini, kalau dilihat dari pilihan solusinya mengandung pilihan yang benar semua. Oh gitu ya Pak, jadi itu merupakan dilema etika ya. Nah, bagaimana Pak Irin menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Saya mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah antar warga sekolah. Oh berarti sangat bagus sekali ya Pak. Nah kemudian langkah-langkah seperti apa sih
yang Pak Irin lakukan untuk eh, memilih keputusan dari kasus tersebut? Jadi untuk langkah-langkahnya saya seperti ini. Langkah yang pertama, saya meminta keterangan dari wali murid yang bersangkutan akan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Karena setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian saya mengadakan rapat dengan semua guru yang ada di sekolah untuk mengambil solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu untuk meluluskan anak tersebut dan melaporkan kelebihan dan kekurangan akan keadaan anak tersebut kepada orang tua dan sekolah yang akan ditujunya, sehingga ke depan anak tersebut bisa mengasah kelebihannya dan mendapatkan perlakuan yang lebih dari sekolah yang akan dia tuju, yaitu dalam berlatih membaca. Oh gitu ya Pak. Oke Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut Pak? Yang kami lakukan, hal yang paling efektif adalah tidak ada lain yaitu bermusyawarah dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Maka akan menghasilkan keputusan dan solusi yang terbaik pula. Kalau tantangannya sih Pak, kira-kira apa saja Pak dalam pengambil keputusan pada kasus tersebut? Untuk tantangannya, saya akan mencoba menyampaikan kekurangan siswa tersebut kepada sekolah yang dituju, yaitu baik di SMP maupun di MTS, sehingga anak tersebut dapat diterima sebagai muridnya dan bisa hasilnya bisa lebih maksimal lagi di kemudian hari. Selanjutnya, apakah Pak Irin memiliki jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut, Pak? Untuk prosedur yang saya membuat rencana langkah-langkah seperti kapan akan mengadakan rapat sampai mengantarkan siswa ke tempat pilihan SMP-nya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang membantu Pak Irin dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Dalam pengambilan keputusan, saya tidak kurang-kurangnya melakukan musyawarah dengan warga sekolah dan dibantu dari komite membantu mencarikan solusi permasalahan yang dihadapi, yaitu siswa belum bisa membaca tersebut. Oh iya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak Irin, pembelajaran apa ya yang dapat kita petik dari pengambilan keputusan dari kasus tadi Pak? Pembelajaran yang kita ambil adalah dari kasus tersebut kita bisa berevaluasi, dalam artian dalam berorganisasi itu harus mengambil keputusan sebaik-baiknya dengan cara bermusyawarah, sehingga kita bisa bertukar pikiran dan berbagi sudut pandang agar menentukan solusi yang terbaik di kemudian hari. Oke Pak, wawancaranya cukup Pak. Ternyata pengambilan keputusan Pak Irin itu sebagai pemimpin sangat bagus sekali Pak. Saya jadi terinspirasi dan mudah-mudahan saya juga bisa berpikir seperti
Pak Irin dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang akan datang atau yang akan saya temui. Oh ya Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf apabila saya mengganggu Pak Irin. Ya, sama-sama. Sebelumnya saya juga minta maaf. Barangkali jawaban atau penjelasan-penjelasan masih kurang yang diharapkan. Saya ucapkan terima kasih juga.